Kasat menegaskan jajarannya akan tunduk dan patuh pada hasil akhir pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Polda Sumsel sidak distributor dan pengecer minyak kita, takaran dan harga dipastikan sesuai. Imbas efisiensi anggaran pada Kemenpora juga berdampak pada ajang olahraga. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan jajarannya akan tunduk dan patuh pada hasil akhir dari pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang tengah dilakukan di DPR. Hal tersebut sebagai respon polemik di publik dengan sejumlah poin revisi Undang-Undang TNI. Di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan pernyataan terkait polemik revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berproses di DPR. Kasat menyatakan jajarannya akan patuh dan tunduk serta loyal dengan hasil akhir dari revisi tersebut. Yang dipersoalkan ada dua undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan, silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan di diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah ramai bikin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menyiagakan personel dan peralatan untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor di provinsi tersebut. BPBD Sumsel menyiapkan sekitar 100 personil serta berbagai peralatan darurat membantu meminimalisir dampak banjir. Di antaranya perahu karet 5 unit, perahu polietilen 3 unit, serta 40 unit pelampung. Selain itu, BPBD menyiapkan 758 lembar selimut, senter, spatin, terpal hujan 360 unit, tenda pengungsi 6 unit, sepatu petugas 105 pasang, dayung, dan jas hujan. BPBD Sumsel juga bekerja sama dengan tim Satgas di berbagai wilayah untuk membantu penanganan bencana termasuk di Ogan Komering Ilir dan Palembang. Terkait potensi tanah longsor, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengerahkan alat berat guna membersihkan material longsor. BPBD Sumsel memastikan 8 daerah rawan banjir yaitu Kabupaten Musirawas Utara, Musirawas, Pematang Aba Pematang Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Kota Prabu Mulih, dan Palembang. Untuk sekarang kita sebenarnya lebih memfokuskan pada pencegahan dan kesiapsiagaan karena seperti yang kita ketahui banjir ini merupakan eskalasi tahunan. Harusnya kita bisa mencegah, mendeteksi dari dini kondisi yang ada. Cuman memang ini perlu kerjasama. Sementara 12 daerah telah menetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor termasuk Oku, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Oku Timur, Ogan Ilir, Musirawas Utara, Oku Selatan, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musirawas, Kota Prabu Mulih, dan Lubuk Linggau. Himbauan untuk masyarakat agar lebih waspada, terutama karena puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Maret. Warga diminta aktif mencari informasi cuaca, baik melalui BPBD setempat maupun media sosial yang menyampaikan perakiraan dari BMKG.
Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang telah memetakan 6 wilayah yang dianggap rawan banjir, saudara. Seluruh camat dan lurah diminta untuk terus memantau kondisi lingkungan, terutama saat cuaca ekstrim melanda. Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah terkait diminta untuk bersiaga dengan menyiapkan peralatan penyelamatan, dapur darurat, serta stok sembako guna menghadapi kemungkinan banjir. Pemkot Palembang telah memetakan 6 kecamatan yang rawan banjir, yaitu Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Kalidoni, Gandus, dan sebagian wilayah Sematang Borang. Wilayah ini dianggap memiliki potensi genangan air tinggi saat curah hujan meningkat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan masalah banjir bukan hal baru bagi kota ini. Karena itu seluruh OPD terkait harus bersiaga menghadapi cuaca ekstrim agar dampaknya bisa diminimalisir. Tadi kan sudah tahu kecamatan A, B, C, D yang bakal rentan dan juga genangan airnya sudah cukup tinggi. Pemetaan di lapangan sudah tahu semua. Semua sudah standby. Jadi perahu karetnya sudah standby, termasuk dinas sosialnya, tendanya sudah standby semua. Ketika terjadi genangan yang cukup tinggi, jadi perahu karetnya sudah siap, terus dapur umumnya sudah siap, sembakonya yang juga sudah harus siap, harus disebarkan, semuanya harus standby semua ketika menghadapi curah hujan yang cukup tinggi dan air pasang naik. Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Palembang juga akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada serta ikut berperan dalam upaya mitigasi bencana. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu Palembang akan menghadapi puncak musim hujan kedua pada Maret dan April. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan menyebut puncak hujan ini juga bertepatan dengan pasang tertinggi di laut yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan mengungkapkan, Kota Palembang akan memasuki puncak musim hujan kedua pada Maret dan April 2025. Peningkatan intensitas hujan diperkirakan terjadi pada 11 hingga 18 Maret dengan curah hujan berkisar antara 100 hingga 150 mm dalam sepekan ke depan. Selain itu, puncak hujan ini juga bertepatan dengan fase pasang tertinggi di laut. BMKG Sumsel mencatat kenaikan muka air laut mencapai 3,5 hingga 4 meter yang berpotensi memperburuk genangan di beberapa wilayah jika hujan turun dalam durasi lama. Untuk secara kumulatif dalam 10 hari itu antara 100 sampai 150 mm dan ini itu dalam kategori waspada. Waspada. Nah, pada skala harian itu memang pada ringan sampai sedang, tetapi ketika hujan ringan sampai sedang ini terjadi dalam akumulasi pendek, ini akan membawa dampak pada sistem genangan, sistem drainase yang ada, karena akan memicu genangan karena tidak mudah langsung tersalurkan dengan baik. Pada tanggal 11 sampai tanggal 18 itu intensif. BMKG Sumsel menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan genangan, terutama di daerah yang kerap terdampak. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda bersama Dinas Perdagangan Sumsel menggelar inspeksi mendadak ke distributor dan pengecer minyak kita di Palembang. Tak ditemukan kecurangan dalam takaran pada sidak yang akan dilakukan secara berkala ini. Jika ada oknum yang bermain curang, akan diberi tindakan. Tindak pidana Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggelar inspeksi mendadak di sejumlah distributor dan pengecer minyak kita di Palembang. Sidak ini dilakukan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian takaran minyak goreng subsidi tersebut. Dalam kegiatan ini, Polda bersama Dinas Perdagangan Sumsel memastikan keakuratan takaran. Sidak dimulai dari salah satu distributor di kawasan Padang Selasa, Kecamatan Ilir Barat 1, lalu berlanjut ke beberapa pasar yang menjual minyak kita di tingkat pengecer. Petugas memeriksa takaran dengan menuangkannya ke wadah ukur guna memastikan isi sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kasubdit 1 Tindak Pidana Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Andri Setiawan mengatakan hasil sidak sejauh ini belum menemukan kecurangan dalam takaran. Minyak kita yang beredar di Palembang berasal dari 2 produsen yang ada di provinsi ini. Meski demikian, sidak akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumsel akan menindak sesuai aturan hukum. Lokasi yang kita lakukan pengecekan yaitu di
di tahap pengecer ya, dari D2, kemudian di pengecer-pengecernya. Termonitor dari hasil pengecekan, sesuai dengan harga headnya, itu masih sesuai ya, di bawah 15.700. Rata-rata ada di 15.500. Kemudian dari kemasan, termonitor untuk kemasan untuk minyak kita, itu ada dari produsen yang ada di Palembang. Satu dari PT SAP dan satu lagi dari PT Musimas ya. Tidak ada termonitor untuk produk minyak kita yang berasal dari produsen di luar Kota Palembang. Itu hasil yang kita temukan fakta-fakta saat ini. Namun kita akan tetap melakukan pengecekan untuk secara kontinu bersama dinas terkait. Selain memeriksa takaran, petugas juga mengecek harga dan ketersediaan minyak kita di pasaran, terutama saat Ramadan. Hasilnya, harga masih di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Polda Sumsel juga membuka saluran aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan, baik dalam takaran, stok, maupun harga minyak kita. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi dengan sorotan dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Sebanyak 45 orang personel gabungan Polresta Bandar Lampung melakukan razia terhadap sejumlah penginapan dan kamar indekos pada Senin kemarin. Dalam razia ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja bukan suami istri dan terdapat 5 orang laki-laki serta 7 perempuan di bawah umur yang diduga sedang melakukan praktik prostitusi online. Kepala Bagian Operasional Polresta Bandar Lampung, Kompol Talen Hafiz mengatakan, razia ini merupakan rangkaian Operasi Cempaka Krakatau 2025 yang bertujuan untuk menekan berbagai tindakan penyakit masyarakat di bulan Ramadan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghindari perbuatan tercela selama bulan suci ini. Ya, malam ini kita melaksanakan razia di hotel-hotel dan di tempat kos-kosan. Malam ini kita melaksanakan di 3 titik, 1 di penginapan, 2 di kos-kosan. Kemudian kita berhasil mengamankan 12 orang yang di 3 titik tersebut. Pelaksanaan ini kita laksanakan selama 14 hari dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 16. Selanjutnya 12 remaja yang telah diamankan beserta barang bukti 1 alat kontrasepsi ini pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bandar Lampung, Lampung menangkap seorang pria berinisial FS yang menjual puluhan batang pipa rokok dari gading gajah. Pelaku mengaku pipa rokok yang berasal dari tubuh hewan dilindungi ini dibeli dari Pulau Jawa dengan transaksi menggunakan media sosial dengan harga jual bervariatif, mulai dari Rp700.000 hingga Rp3,5 juta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menjual pipa rokok gading gajah ini lantaran terdesak ekonomi setelah imbas toko sepatu miliknya yang sepi pembeli sejak 1 tahun terakhir. Kalau tergantung panjang dengan ketebalan, kalau panjangnya misalkan 10 cm itu 1 jutaan, tapi kalau dia di bawah 10 cm itu bisa 700-800. Berarti dari 700 sampai 1 juta? Sampai 3,5 juta. 3,5 juta? Nah, kalau panjangnya sampai 25 cm. Pelaku ditangkap di toko sepatu miliknya di Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menemukan sebanyak 24 batang gading gajah yang telah dibentuk menjadi pipa rokok berbagai ukuran.
pipa rokok yang terbuat dari gading gajah yang berlokasi di salah satu toko di wilayah Imam Bonjol, Tapura, Kemiling. Toko ini kalau dari luar adalah toko yang berjualan sepatu. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam dengan ekosistemnya dan terancam pidana penjara 15 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kamu atas belakang siapa? Kamu ya? Iya. Sini. Dari mana kamu? Dari Medan. Seorang kurir narkotika berhasil diamankan aparat kepolisian saat pemeriksaan rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Penangkapan terjadi setelah petugas memeriksa barang bawaan penumpang di dalam bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Saat itu, polisi mencurigai keberadaan tas di dalam kabin yang setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan sebuah mesin las listrik yang tampak tidak biasa. Setelah dibuka dan diperiksa lebih teliti, aparat menemukan narkotika jenis sabu seberat 4 kg yang dikemas menggunakan plastik berwarna biru. Selanjutnya, pria pemilik tas langsung diamankan dan dibawa ke pos penjagaan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku bahwa barang tersebut rencananya akan dikirim ke Madura. Ia nekat melakukan tindakan melanggar hukum ini karena faktor ekonomi dengan iming-iming upah sebesar 100 juta rupiah. Kalau untuk modusnya sih sama ya, semua melintas di Pelabuhan Bakau, kemudian kita melakukan pemeriksaan, menaruh kecurigaan terhadap barang yang dibawa yaitu mesin las, kemudian kita bongkar ya, ditemukanlah sabu-sabu ya, seberat kurang lebih 4.000 gram atau 4 kilogram ya. Polisi kini tengah melakukan pengejaran para pelaku sindikat narkoba tersebut yang diduga merupakan jaringan internasional. Sementara pelaku yang sudah diamankan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dengan menggunakan mobil pick-up dan berkeliling membawa material perbaikan jalan seperti pasir dan semen, Aliansi Pemuda Pringsewu Bersatu turun tangan untuk memperbaiki jalan berlubang yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Spanduk bertuliskan sedang ada perbaikan jalan oleh rakyat juga turut dibentangkan di mobil pick-up guna melengkapi aksi ini. Penambalan dilakukan di beberapa titik jalan rusak di Kabupaten Pringsewu, di antaranya Jalan Veteran, Gadingrejo, Welonjati, Ambarawa, Sukoharjo, sampai ke Jalanan Pringsewu Kota. Atu Erika selaku pelopor penggerak aksi mengatakan harapannya aksi ini bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bergotong royong mengatasi kondisi jalan rusak yang memprihatinkan serta menjadi tanggung jawab bersama. Dari Aliansi Pemuda Pringsewu Bersatu, di mana kita melakukan penambalan jalan berlubang di seluruh Kabupaten Pringsewu di beberapa titik yang memang terjadi jalanan rusak gitu. Dan kita mulai dari Jalan Veteran menuju ke Gadingrejo, lalu kita juga mengarah ke Welonjati sampai Ambarawa, dan juga kita mengarah ke Sukoharjo. Lalu pada hari ini kita menuju atau menambal jalanan yang ada di Pringsewu Kota, yaitu sekitar Pringombo, Gunung Kancil, sampai ke Pajarisuk dan juga Pagelaran. Sementara Koordinator Lapangan Tubagus Revadian Wibisono menjelaskan, dana dalam aksi dikumpulkan secara mandiri. Bahkan banyak masyarakat yang berdonasi hingga mencapai 10 juta rupiah. Besar harapan kami kepada pemerintah untuk bisa segera memperbaiki, karena pada saat ini sebentar lagi umat muslim akan melaksanakan mudik yang dimana itu semua penting, mengingat para pengendara sangat berbahaya apabila tidak segera diperbaiki. Terima kasih. Dengan telah diperbaiki beberapa titik jalan di Pringsewu ini, harapannya bisa mengurangi tingkat laka lantas yang marak terjadi.
Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Naas dialami SD, pelajar berusia 12 tahun di Kabupaten Bengkulu Utara yang kabur dari rumah namun justru menjadi korban persetubuhan. Pelaku yakni JI yang merupakan sopir travel di Bengkulu Utara memanfaatkan situasi saat korban kabur meninggalkan rumahnya di malam hari. Pelaku menemui korban dan menjanjikan akan mencarikan kontrakan kepada korban di kota Bengkulu keesokan harinya, dengan syarat korban harus menginap di rumah pelaku. Korban yang tergiur kemudian mengikuti pelaku hingga terjadi persetubuhan sebanyak 2 kali di rumah pelaku. Aksi persetubuhan ini diketahui saat korban dijemput pulang oleh keluarga dan korban mengaku sudah menjadi korban persetubuhan. Modus tersangka mengiming-imingi korban akan membayar kosan yang akan dicari oleh korban, yang mana pada malam itu korban kabur dari rumah dan meminta pertolongan oleh pelaku. Pelaku menolong korban dan mengiming-imingi akan mencari kosan besok harinya di kota Bengkulu dan akan membayar kosan tersebut. Pada malam itu, tersangka menggauli korban sebanyak 2 kali di rumah tersangka tersebut. Saat ini pelaku masih diperiksa dan terancam kurungan penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. RZ warga Jawa Barat yang berprofesi sebagai sopir truk pembawa hasil bumi ditangkap polisi karena kedapatan membawa paket ganja di dalam mobilnya. Pelaku diamankan saat dalam perjalanannya di pintu tol Bengkulu Taba Penanjung. Tertangkapnya RZ bermula dari polisi yang mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelaku. Setelah ditelusuri, pelaku diketahui berada dalam perjalanan akan mengantar barang menuju luar Bengkulu. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati paket ganja yang disimpan pelaku di bawah karpet pijakan mobil agar dapat mengelabui petugas. Pelaku diduga merupakan seorang kurir sekaligus pemakai narkoba untuk menguatkannya dalam perjalanan. Sopir truk ya, sopir truk dari Bandung ke Linggo kemarin itu, ya ke Linggo ya, ke Bengkulu, bukan truk angkut, jadi truk angkut dari Bandung ke sini, dari sini mau ngangkut lagi pisang ke Bandung, pisang Iganu itu ke Bandung, kemudian ditemukan ganja 1 paket. Itu untuk narkoba nanti lebih. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dianggap meresahkan dengan sering meminta uang kepada pengendara yang melintas, Wali Kota Bengkulu kini melarang segala aktivitas pengemis di Kota Bengkulu. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan Kota Bengkulu yang tentram dan bebas dari segala bentuk pengemis. Menurut Dedi Wahyudi, kebanyakan pengemis di Kota Bengkulu memiliki hidup yang layak dan sengaja meminta-minta untuk mendapatkan uang dengan cara mudah. Selain itu, banyak juga pengemis yang berasal dari luar daerah dengan sengaja datang ke kota untuk mencari uang dengan cara seperti itu. Wali Kota Bengkulu juga menginstruksikan kepada Satpol PP dan Dinas Sosial untuk rutin berpatroli dan menertibkan pengemis yang ada di jalanan. Kita punya PKH, nggak berubah ada duit, kita punya PC gratis. Rumahnya buruk, kita punya rehab rumah, bedah rumah. Coba gini, apa kira masalah? Tidak ada masalah, tapi sudah karakter, minta-minta, itu nggak boleh. Dan saya ada ampun kalau emang sudah tuh karakter, kita... Berarti kita tindak tegas untuk ditertibkan terus ya Bang ya? Ya tindak tegasnya itu nggak boleh minta ya. Intinya. Pas kita dekat, tugas Satpol nanti, jam 7 sampai jam 12, 1 orang sini, 1 orang situ, pas orang dekat, usir. Masyarakat juga diminta untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis sehingga aktivitas pengemis dapat berkurang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seperti inilah proses pembuatan kue kacang oleh salah satu pengusaha kue kering rumahan di Kota Bengkulu. Proses pembuatan kue kering ini diawali dengan memilih bahan yang berkualitas, seperti tepung terigu, kacang tanah, gula yang dihaluskan hingga telur yang kemudian dicampur dan diolah menjadi adonan, lalu dicetak berbagai bentuk. Setelah siap, adonan yang dicetak kemudian dipanggang di dalam oven dengan api sedang selama 10 menit, hingga kue kacang siap dikemas dan dipasarkan. Selama Ramadan ini, pemilik usaha mengaku pesanan kue kering meningkat dibanding hari biasa. Bahkan untuk memenuhi pesanan, pemilik usaha sampai menambah pekerja agar proses pembuatan kue cepat berlangsung.
Bulan Ramadan ini kita bermacam-macam jenis kue kering ya. Ada kue nastar, ada kastengel, ada choco chip, ada putri salju, terus yang lainnya. Itu memang spesial kita di bulan Ramadan kita buat untuk khusus hari raya. Yang paling diminati apa nih? Karena kita lebih diutamakan kue kacang ya, selama ini setiap hari kita memang produksinya kue kacang. Jadi yang lebih diminatin tuh rata-rata memang kue kacang karena mungkin konsumen udah tahu rasanya, jadi udah familiar mungkin buat konsumen. 1 kilogram kue kering dijual dengan harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis kue yang diinginkan. Pesanan tak hanya datang dari dalam kota, namun hingga keluar daerah Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan 42 sertifikat untuk Pusat Latihan Tempur Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Lahan tersebut berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Penyerahan sertifikat untuk Pusat Latihan Tempur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dilakukan di Aula Puslatpur Oku Timur, Sumatera Selatan pada Rabu 12 Maret 2025. Total luas sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang dikuasakan pada Kementerian Pertahanan mencapai 32.782,5 hektar, menjadikan Puslatpur sebagai yang terluas di Asia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menerangkan, aset TNI yang harus diselesaikan mencapai 649 titik dan akan diselesaikan secara bertahap. Untuk menjaga aset negara dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, Menteri ATR BPN mengusulkan skema hak pengelolaan atau bagi seluruh aset tanah TNI. Dan habis ini masih banyak sertifikat yang lain yang akan kami tuntaskan karena memang PR kami banyak sekali, ada sekitar 649 titik untuk aset-aset di bawah Kementerian Pertahanan, baik yang dikelola oleh Kemenhan sendiri maupun dipakai oleh Mabes TNI maupun dipakai oleh Kesatuan TNI AD, Kesatuan TNI Angkatan Laut maupun Kesatuan TNI Angkatan Udara. Rata-rata karena belum ada sertifikatnya, rata-rata banyak sekali yang diokupasi masyarakat. Karena itu akan kita urai satu persatu. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi antusias usul tersebut dengan berkomitmen tetap mementingkan kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan keberadaan kami ini bermanfaat untuk khususnya di daerah sini, dan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa nanti mungkin di seluruh Indonesia lahan-lahan kita bisa kita pergunakan untuk kepentingan Angkatan Darat pada khususnya, dan juga kalau memang tidak dipergunakan oleh Angkatan Darat bisa digunakan oleh masyarakat. Data ATR BPN menyebutkan dalam 3 bulan terakhir, tim Kementerian ATR BPN dan Kementerian Pertahanan serta TNI telah merampungkan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 berkaitan dengan TNI AD, sementara sisanya berada di bawah Kementerian Pertahanan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Seorang buronan dugaan korupsi lahan negara senilai 61,3 miliar rupiah akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Momen penangkapan itu diwarnai tangis putri tersangka yang menyaksikan ayahnya dibawa petugas. Tangis seorang remaja perempuan tak tertahan saat melihat ayahnya ditangkap dan dibawa ke rutan Pak Jo Palembang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sambil terisak, ia memohon agar ayahnya tidak dipenjara.
Pria berompi tahanan adalah BA, anggota DPRD Musirawas. Ia menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan kebun sawit di Musirawas yang merugikan negara hingga 61,3 miliar rupiah. BA ditangkap paksa saat bersembunyi di sebuah hotel di kawasan kilometer 7 Palembang setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Proses penangkapannya cukup sulit karena selama pelarian ia terus berpindah tempat untuk menghindari petugas. Dalam kasus ini, BA diduga memanipulasi sejumlah dokumen dengan hak atas lahan negara seluas 5.974 hektar yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh pihak swasta. Perbuatan itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Mulyoharjo, Kabupaten Musirawas pada 2010 sampai 2016. BA mengaku hanya menjalankan kebijakan mantan Bupati Musirawas RM yang selanjutnya juga telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Telah memanipulasi beberapa dokumen SPH, Surat Penguasaan Hak di atas lahan negara yang telah dikuasai dan digunakan untuk perkebunan sawit. Diperkirakan berapa? Sementara ini yang sudah kita lakukan penyitaan 61,9 miliar. Yang barang bukti kemarin? Nah, kita tunggu nanti perkembangan penyidikan selanjutnya oleh penyidik. Akibat perbuatannya, BA harus merayakan Lebaran di rumah tahanan. Ia menyusul 3 tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditahan di rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Ya, maksudnya itu ini merupakan bagian dari menjalankan kebijakan dari pimpinan. Gitu. Jadi akhirnya gitu. Waktu itu jabatannya apa Pak? Jabatannya pada waktu Kades, masih Kades. Oh, masih Kades. Sebelumnya Kejati Sumsel menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Musirawas RM, Direktur PT Dam ES, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2013 SI, serta Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Musirawas periode 2008-2011 AM. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Forum Honorer K2 Palembang Saudara mendesak Kemenpan RB mencabut kebijakan penundaan pelantikan CPNS dan P3K. Mereka menilai kebijakan ini tidak manusiawi karena banyak tenaga honorer yang hampir memasuki usia pensiun. Penundaan pelantikan CPNS dan P3K mendapat banyak protes termasuk dari tenaga honorer di Palembang. Mereka mendesak Kemenpan RB untuk mencabut kebijakan tersebut dan melakukan kajian ulang. Ketua Forum Honorer K2 Palembang, Tri Andriansyah menilai kebijakan itu tidak manusiawi. Pasalnya banyak tenaga honorer yang telah mengabdi hampir 25 tahun. Terlebih mereka yang sudah memasuki usia pensiun. Jika pelantikan baru dilakukan pada Maret 2026, masa kerja mereka hanya tersisa beberapa hari saja. Saat ini sebanyak 3.506 tenaga honorer di Palembang telah melewati seluruh tahapan seleksi dan masih menunggu pelantikan. Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menetapkan batas akhir penyelesaian tenaga honorer pada Desember 2024. Selain itu, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi ekonomi di tengah gelombang PHK yang terus meningkat. Forum Honorer K2 Palembang berencana menggelar audiensi dengan pemerintah kota. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan kebijakan, mereka akan menggelar unjuk rasa seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Karena pertama, kebijakan ini kami nilai tidak manusiawi. Ada beberapa kawan-kawan ini yang memiliki masa kerjanya sudah sangat lama, hampir 25 tahunan ya. Dan Maret 2026 itu memasuki usia pensiun. Ada yang lahir tanggal 10 Maret. Nah, kalau TMT-nya dihitung 1 Maret, berarti cuma 10 hari dong dia bekerja. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN, diputuskan pelantikan CPNS akan ditunda hingga Oktober 2025, sementara P3K baru akan dilantik pada Maret 2026. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Pemprov Sumsel memastikan PSU di Empat Lawang tak menggunakan dana pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Pemprov Sumatera Selatan akan menanggung kekurangan anggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Empat Lawang. Dari total kebutuhan 36 miliar rupiah, Pemprov akan mengalokasikan 30 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari berbagai pos anggaran, termasuk belanja tak terduga dan efisiensi Pilgub Sumsel sebelumnya. PSU Empat Lawang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Gubernur menekankan pentingnya persiapan logistik serta pengamanan dari TNI Polri. Kita akan backup berapapun nanti kemampuan pemerintah Kabupaten Empat-Lawang, sisanya akan di backup oleh provinsi. Dari hitung-hitungan semalam kita mampu untuk menutupinya. Artinya masalah pendanaan clear, tidak perlu dikhawatirkan. Beberapa pun kebutuhan dan kekurangannya akan di backup oleh pemerintah provinsi dari kemampuan kabupaten yang ada. Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai dengan waktu. Pada 23 Maret dilakukan penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Lalu 19 April pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, sesuai keputusan MK, PSU akan menggelar 1 kali debat pasangan calon yang rencananya dilaksanakan di Palembang. Perintah Mahkamah Konstitusi kami menyelenggarakan debat 1 kali. Tanggalnya di antara kemarin diskusi kami di antara tanggal 10 sampai tanggal 15. Di antara tanggal itu, karena kan tanggal 16 sampai tanggal 18 itu masa tenang. Sehingga kami lagi mencari tanggal yang pas di antara tanggal 10 tanggal 15. Kami memastikan semua proses pelaksanaan mulai dari penetapan pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara itu bisa berjalan dengan baik dan agar fokus kami. Dengan kepastian anggaran dan tahapan yang jelas, PSU Empat-Lawang diharapkan berjalan lancar tanpa kendala. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Palembang mulai antre untuk menukarkan uang sebagai tunjangan hari raya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan membuka layanan penukaran di sejumlah titik hingga 26 Maret mendatang. Menjelang Lebaran, tradisi berbagi tunjangan hari raya selalu dinantikan. Tak heran jika warga Palembang mulai berbondong-bondong menukarkan uang baru, meski Lebaran masih 2 pekan lagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan menyediakan layanan penukaran uang melalui mobil kas keliling di sejumlah lokasi, salah satunya di Terminal Alang-Alang Lebar. Sejak pagi, antrean warga sudah mengular. Meski berpuasa, mereka tetap antusias untuk mendapatkan uang baru yang akan dibagikan para keluarga dan kerabat saat Lebaran. Sebelum datang ke lokasi, warga terlebih dahulu mendaftarkan secara online melalui website Bank Indonesia untuk mendapatkan jadwal penukaran. Setiap hari, layanan ini dibatasi untuk 300 orang dengan nominal maksimal 4,3 juta rupiah per orang. Tadi berapa nukarnya yuk? 2.800.000. Itu apa untuk keperluan apa yuk? Untuk keperluan bagi-bagi THR, penggunaan, anak cocong karena ada cocong. Tadi berapa lama antrinya yuk? Wah lumayan Kak, dari jam 9 gitu kan. Panjang? Iya karena ada keterlambatan juga tapi tidak masalah sih. Dari jam 9. Oh dari jam 9. Itu berapa banyak nukarnya tadi Bu? Berapa banyak nukar uangnya Bu? 2.200.000. Tadi gimana Bu? Proses antrinya lama atau gimana? Banget lama. Lama ya, tapi rela. Sudah online. Oh memang sudah daftar tadinya? Iya. Diketahui layanan penukaran uang di Palembang digelar di 10 lokasi secara bergilir hingga 26 Maret 2025. Reski Oktora, Mukles Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Di Batu Raja Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan pernyataan terkait polemik revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berproses di DPR. Kasat menyatakan jajarannya akan patuh dan tunduk serta loyal dengan hasil akhir dari revisi tersebut. Yang dipersoalkan ada 2 undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya.
setelah kita menyampaikan di diskusi akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah ramai bikin. Tindak pidana Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menggelar inspeksi mendadak di sejumlah distributor dan pengecer minyak kita di Palembang. Sidak ini dilakukan setelah ditemukan dugaan ketidaksesuaian takaran minyak goreng subsidi tersebut. Dalam kegiatan ini, Polda bersama Dinas Perdagangan Sumsel memastikan keakuratan takaran. Sidak dimulai dari salah satu distributor di kawasan Padang Selasa, Kecamatan Ilir Barat 1, lalu berlanjut ke beberapa pasar yang menjual minyak kita di tingkat pengecer. Petugas memeriksa takaran dengan menuangkannya ke wadah ukur guna memastikan isi sesuai dengan yang tertera di kemasan. Kasubdit 1 Tindak Pidana Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Andri Setiawan mengatakan hasil sidak sejauh ini belum menemukan kecurangan dalam takaran. Minyak kita yang beredar di Palembang berasal dari 2 produsen yang ada di provinsi ini. Meski demikian, sidak akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumsel akan menindak sesuai aturan hukum. Lokasi yang kita lakukan pengecekan yaitu di tahap pengecer ya, dari D2, kemudian di pengecer-pengecernya. Termonitor dari hasil pengecekan, sesuai dengan harga headnya, itu masih sesuai ya, di bawah 15.700. Rata-rata ada di 15.500. Kemudian dari kemasan, termonitor untuk kemasan untuk minyak kita itu ada dari produsen yang ada di Palembang. Satu dari PT SAP dan satu lagi dari PT Musimas ya. Tidak ada termonitor untuk produk minyak kita yang berasal dari produsen di luar kota Palembang. Itu hasil yang kita temukan fakta-fakta saat ini. Namun kita akan tetap melakukan pengecekan untuk secara kontinu bersama dinas terkait. Selain memeriksa takaran, petugas juga mengecek harga dan ketersediaan minyak kita di pasaran, terutama saat Ramadan. Hasilnya, harga masih di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Polda Sumsel juga membuka saluran aduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan, baik dalam takaran, stok maupun harga minyak kita. Rizky Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Efisiensi anggaran di seluruh kementerian membuat seluruh lini terdampak, juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jumlah pembinaan atlet pada review cabur pun juga diperketat. Tak hanya berimbas pada pembinaan, hal ini juga berimbas pada event nasional dan internasional. Seperti Federasi Gimnastik Indonesia. Oktober mendatang, di mana Indonesia menjadi tuan rumah FIG Artistic Gymnastic World Championship 2025. 60 negara termasuk Indonesia dengan 500 peserta akan ambil bagian. Kini Federasi Gimnastik Indonesia tengah berupaya memangkas elemen yang menyebabkan biaya event ini membesar. Tak hanya itu, beberapa upaya menjalin kerjasama baik di sektor BUMN dan swasta tengah dilakukan untuk menutup elemen tersebut. Upaya ini tak terlepas untuk kemajuan ajang senam kelas dunia. Sponsor diharapkan dapat mendukung alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang event pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Semacam uniform. Uniform itu tentunya kan nanti akan ada sponsorship ya. Nah itu mungkin kami akan tawarkan kepada sponsor. Kemudian billboard. Jadi support dari pihak ketiga, pihak swasta ataupun dari BUMN kami juga sangat harapkan, karena dari pemerintah kami sudah bukan dipatok tapi sudah ada target bahwa tidak boleh melebihi angka sekian gitu ya. Federasi rencananya akan menurunkan 10 atlet merah putih di event World Championship ini.
Tak hanya memberikan jam terbang, 4 pesanan putra terbaik hasil review Kemenpora diproyeksikan sistem pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade 2028 LA. Selanjutnya mengikuti TC di Jepang Mei nanti dan Asian Championship di Korea Selatan Juni mendatang. Rinin Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Selamat menjalani ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.